Luar biasa sayangnya Rasulullah pada kita. Rasulullah telah mengkurbankan untuk kita 2 gibas, tapi 1 untuk Muhammad dan keluarganya, yang 1 untuk Muhammadnya, untuk umatnya. Itu cinta kasih Kangjeng Nabi Muhammad pada kita semua. Dan alhamdulillah ini dibukakan jendelanya, pintunya di Darul Hikam. Kasih sayang Muhammad tidak disia-siakan oleh beliau dan direspon, didukung oleh Bapak dan Ibu semuanya. Maka insya Allah tidak usah nanti mencari di akhirat kalau Bapak sudah berkumpul di tempat yang mulia ini mengikuti Putra Muhammad. Insya Allah akan selalu bergabung bersama frekuensi Muhammad. Amin. Bihaqqi la ilaha Muhammadur Rasulullah. Pertama, Nabi Muhammad mengkurbankan gibas untuk beliau, untuk keluarga beliau, untuk umat beliau. Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Itulah ikrar beliau, niat beliau dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau cinta kepada orang yang ada di Batam, apa tadi kan? Pak Kiai, apa namanya Batam ini? Batam? Ya, pokoknya di kota Batam aja. Di kota Batam ini semua, termasuk di Darul Hikam. Itulah, udah dikurbani Rasul. Karena Rasul telah memberi contoh, maka Bapak Ibu yang hadir di tempat yang mulia ini pun juga mudah-mudahan menjadi contoh. Amin. Itu. Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Nah, dalam tafsir Barikatul Muhammadiyah ditafsirkan sebagian ulama tafsir apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aiza'ala sawab, memberikan, menghadiahkan pahala kurban. Itu maksudnya apa? Itu ta'alimu minhu sallallahu alaihi wasallam. Itu pelajaran dari beliau. Itu pelajaran dari Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk akidah kita, bahwa amal orang lain dengan ikhlas, dengan niat bisa manfaat bagi orang lain. Bapak cinta sama keluarga, Bapak cinta sama keluarga, Bapak cinta sama tetangga, Bapak cinta sama saudara-saudari Bapak, muslimin muslimat. Kalau masih ada ataupun sudah tidak ada, lalu Bapak doakan, lalu Bapak akikohkan, lalu Bapak kurbankan, yanfa'uhu, manfaat korban Bapak. Sampai ini dalam wilayah akidah sunnah wal jamaah. Itu sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Berarti Nabi Muhammad membolehkan beramal amal soleh, sedekah jariyah, bukan untuk dirinya saja tapi untuk orang lain. 1. Yang kedua, Nabi Muhammad betapa memberikan contoh yang tak terhingga. Dalam suatu waktu Nabi Muhammad didatangi Jibril Al-Matin. Lalu Jibril Al-Matin mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ya Muhammad, neraka itu tingginya, dalamnya 70 tahun dihitung akhirat kedalamannya, dan lobang-lobangnya itu sangat dahsyat luar biasa, sampai yang diperlihatkan waktu itu 7 lapisan, 7 tahapan. Yang paling bawah itu diisi oleh kaum munafik. Yang kedua dari bawah diisi oleh penyembah berhala. Yang ketiga diisi oleh penyembah bintang, bulan, matahari, dan lain-lain. Yang keempat terus, yang kelima terus, pokoknya mah orang yang luar pada Allah, sampai yang keenam. Dan yang ketujuh diisi, tapi malaikat Jibril diam. Diisi oleh siapa ya? Ya Jibril, kata Muhammad. Ya pokoknya
Udah di sini. Dia Nabi Muhammad semakin penasaran, siapa yang mengisi tingkat nomor 7? Ya Jibril. Masih diam. Ketiga kalinya, siapa Jibril yang mengisi tingkat 7? Dia terpaksa berbicara Jibril. Yang ketujuh adalah diisi oleh umatmu yang begitu durhaka pada Allah. Langsung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saking sayangnya pada umatnya tak pandang bulu, yang durhaka, yang iman, yang taat, yang semua ahli kebaikan. Ini yang diberitakan oleh Jibril adalah ahli maksiat yang melanggar aturan-aturan Allah dan Rasulnya dan tidak pernah taubat, tapi akan menghuni neraka tingkat 7 ini, kata Jibril. Maka Nabi Muhammad waktu itu pun juga dia pingsan, tersungkur. Kenapa? Umatnya dari mulai beliau sahabat tabi'in sampai akhir kiamat sudah belahan jiwa beliau. Itulah leadership Muhammad. Nilai kepemimpinan Muhammad yang benar-benar cinta kepada umatnya itu bukan hanya di bibir saja, tapi sampai ke relung jiwa, bahkan kepada sir rahasia rasa bahwa umat beliau adalah milik beliau. Sampai beliau sujud di hadapan Allah setelah pingsan itu, dan malaikat Jibril pun merangkul. Lalu setelah dia ciuman, ingat dari pingsannya itu, maka beliau sujud. 3 hari 3 malam beliau sujud, kecuali waktu sembahyang. Tatkala ada waktu sembahyang sujud lagi. Apa maksudnya? Membela umat beliau, termasuk orang Batam Center ataupun Batam Kepri dan Jawa Barat, semua seluruh Indonesia dan seluruh alam semesta. Dimohonkan supaya Allah menyelamatkan. Itulah seorang hamba Allah yang tanggung jawab kepada umatnya, luar biasa. Maka cinta kepada kita. Muhammad itu cinta pada kita. Dan cinta Bapa sekarang melantunkan sholawat, berbagai sholawat, ekspresi cinta Bapa kepada Muhammad sungguh tidak disia-siakan. Cuma Bapa belum paham, ataupun kita belum paham, karena belum inkisab, terbuka hijab. Tatkala sholawat Bapa dibukakan hijab di sisi Allah sampai kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sungguh akan tersungkur saking takjub dan istimewanya, luar biasa. Mudah-mudahan Nabi Muhammad dengan sholawat Bapa, macam-macam sholawat para santri muda, santriwati, santriyin, laki-laki dan perempuan, dan al-mukarram wal muhtaram, di sini ekspresi kecintaannya disambut beliau dunia sampai akhirat. Amin. Muhammadun sayyidun kaulaini wasaqalaini wal fariqaini min urbi wa min ajami. Muhammad itu penghulu dunia dan akhiratnya. Muhammad itu penghulu jin dan manusia. Muhammad itu penghulu dunia dan akhiratnya. Muhammad itu penghulu bangsa Arab dan ajamnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Kenapa kok dari Muhammad ke la ilaha illallah? Emangnya tadi yang baca Quran gak didengerin sama kita? Yang baca Quran tadi apa ayatnya? Muhammadun, makana Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana bikulli syai'in alima. Betul ayat itu ya. Lalu nyambung yang dibacakan qori kita. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila.
Itulah ayat-ayat yang tadi dibacakan Qori menghantarkan. Jadi tidak bisa dipisahkan Muhammadur Rasulullah dengan la ilaha, karena Muhammadur Rasulullah geraknya, diamnya, isyarahnya, kerjanya, sayangnya, cintanya kepada seluruh umat dan menjadi rahmatan lil alamin, karena akan membuktikan kemahabenaran Allah yang satu, yang Maha Esa. Maka Islam in is the maritime of theology. It is accomplished. Bahwa Islam itu adalah dari sudut pandang apapun itu adalah termulia, tertinggi, karena dia pemilik yang maha abadi, pemilik yang maha tinggi, pemilik yang maha sempurna. Siapa? Allah. La ilaha. Itulah Islam. Islam tinggi, tidak ada tandingnya yang setara dengan Islam. Nah, ini perspektif Islam. Saya bicara di orang Islam, betul. Tidak maksud kemana-mana. Kan perlu kita akademisi ilmu dalam Islam, bahwa Islam ya'lu wa la yu'la alaih bihaqqi la ilaha illallah. Bapak Ibu, kalau seandainya Bapak Ibu ada yang membeli mobil, tiba-tiba ada yang mengasih mobil, ada yang mengasih motor, ataupun ada yang mengasih uang, tapi orangnya belum tahu Bapak dan Ibu. Tapi kadang-kadang tiap bulan ngasih kepada Ibu, ngasih kepada Bapak, ada 10 juta, ada 20 juta, ada 5 juta, itu cukup untuk kehidupan Bapak dan anak-anak biaya sekolah. Betapa girangnya Bapak, betapa girangnya Ibu, betul. Betapa senangnya kan? Maka akan muncul dalam hati Bapak, ini orang yang mengasih ini perempuan atau laki-laki. Kalau laki-laki di atas usiaku akan aku anggap kakak, betul. Kalau perempuan di atas usiaku akan aku anggap kakak juga. Laki-laki dan perempuan di bawah diriku akan aku anggap adik. Nah, kalau sebaya dengan anakku akan aku anggap anak. Karena sudah muncul melekat. Karena merasakan pemberiannya yang Bapak tidak sadar, Bapak tidak tahu, tapi ada fakta dalam jiwa Bapak. Kalau Bapak bertemu dengan pemiliknya. Coba kita hayati, mari kita maulidur Rasul. Dengan lahirnya Muhammad walada yalidu wiladatan. Maulidan bisa masdar, maulidan bisa isim zaman, maulidan bisa isim makan, terselah. Bagian Pak Kiai di sini menjabarkannya. Maulidan. Maulidur Rasul, kita memperingati dilahirkannya Nabi Muhammad SAW. Apa inti substansi maksud dilahirkan Rasul? Maksud dilahirkan Rasul di tengah-tengah zaman jahiliyah, di tengah-tengah zaman yang tidak mengenal peradaban, di tengah-tengah zaman yang tidak kenal Tuhan. Maka banyak yang bengkok sinemah, kata orang Sunda. Aya ka gunung nyembahna, ada yang ke lautan, ada yang ke matahari, ada yang ke pohon, macam-macam, dan bahkan ada yang nyembah ke roh jahat. Maka turunlah Muhammad. Maksudnya apa? Liyukhrijakum minad dulumati ilan nur. Supaya keluar dari kegelapan menuju terang benderang. Yaitu Nur Muhammad. Karena Muhammad memperkenalkan bukan Tuhan, bukan Tuhan, bukan Tuhan. Yang ada adalah Al-Haq. Tuhan yang berhak disembah hanya satu, Allah. La ilaha tadinya. Lalu memperkenalkan setelah Tuhan berada dalam jiwa kita, akan merasa dia begitu sayangnya pada kita. Maka ucapannya kalau menurut ilmu nahu la apa? La nafi muqaddir, ilaha man fi muqaddir, illa isbat Allah musbat. Kalau disingkat nafi dan isbat. Yang lain nafi exit, keluarkan. Kalau ada getaran dalam jiwa, prasangka dalam jiwa bahwa gunung sebagai Tuhan, laut sebagai Tuhan, matahari sebagai Tuhan, bintang sebagai Tuhan, di exit dengan la. Bukan. Dia tidak menjana, tidak menyandang kekuatan, kehebatan memiliki sebagai Tuhan. Tapi dia adalah makhluk karib,
wujudnya aridi dalam istilah ilmu tauhid, karena wujudnya itu baru, termasuk diri kita aridi, dan sekaligus wujud kita adalah ariyah di samping aridi. Ariyah itu apa? Yaitu pinjaman, titipan dari Sang Maha Pemberi, Sang Maha Pencipta, Sang Maha Pengasih Penyayang. Siapa? Allah. La ilaha. Maka la ilaha illallah. Bukan gunung, bukan lautan, bukan bintang matahari, bahkan diri, bukan. Bukannya itu, emang tidak mengaku Tuhan kita, betul? Iya kan, kadang-kadang ngaku kita. Ngaku hebat, ngaku kuat, ngaku rasa milik kita, rasa hebat kita, rasa kuat kita. Dzikrullah, ingatlah Allah. La ilaha illallah. Yang ada, yang maha ada. Bapak suka tidur, ibu suka tidur. Di waktu tidur ibu ingat anak cucu. Di waktu tidur bapak ingat mobil motor. Gaya. Yang ada mimpi bermacam-macam kan. Ya kadang-kadang mimpi dikejar pocong. Betul. Tidak ingat. Begitu bangun, kita punya anak 4, kita punya anak 2, kita punya anak 3. Oh, kita punya sawah. Oh, kita punya mobil. Ngerti itu lambaian tangan dari Tuhan, supaya paham manusia yang hidup di muka bumi bahwa hidup dan matimu ada yang menggenggam. Siapa? Al-Mumitu yang mematikan, Al-Muhyi yang menghidupkan. Dia hanya satu, la ilaha illallah. Sana hidupkan. Senyum kita, cemberut kita ada yang ngatur. Gerak kita, diam kita ada yang ngatur. Suka kita, duka kita ada yang ngatur. Semuanya milik pengatur. Siapa? Allah. La ilaha. Pegang mata kita sejauh mata memandang. Semua alam semesta Allah perlihatkan. Lautan, matahari, bulan memanjakan matamu, hei manusia. Kenalah itu manusia, bahwa itu milik Allah. Terus Bapak lagi tidur bisa lihat enggak? Enggak kan? Sekarang lagi bangun lihat kan? Mana milik Bapak itu mana? Milik kita itu mana? Milik Ibu itu mana? Lalu kita lihat semua warna. Siapa yang memberi warna? Al-Musawwir. Siapa? Allah. Diperlihatkan pada kita. Pertama, Allah mendidik. Kedua, Allah memperlihatkan. Awalnya begitu agungnya. Terus, Ibu, Bapak suka buang air besar. Ibu suka buang air besar. Bapak suka buang air besar. Coba renung. Tiba-tiba Bapak udah makan, terburu-buru mau buang air besar. Lalu masuk kloset. Begitu Bapak, kata orang Sunda mangaheujeun, dikeluarkan, tiba-tiba jatuh kotoran Bapak. Tiba-tiba, bro, ada yang 1 cm, ada yang 2 cm, ada yang 3 cm, keluar, enak kan? Betul. Kasih sayang Allah kan? Coba Bapak, kalau Allah tidak sayang sama Bapak, waktu buang air besar saja Allah tinggalkan Bapak. Berapa meter Bapak tidak putus-putus buang air besar. Betapa sengsaranya kita, betul. Betapa susahnya kita. Kloset sudah penuh, lalu kotoran kita belum putus. Ditarik gak putus-putus. Susah. Terasa kasih sayang Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Muhaimin. Terus semuanya menampakkan namanya. Semuanya menampakkan sifat kasih sayangnya. Semuanya menampakkan belai kasih sayangnya pada hamba. La ilaha illallah. Bapak punya gigi?
Ibu punya gigi. Nah, dari kecil tumbuh. Sekarang bapak udah seusia tua gini, ibu sudah seusia ini. Kenapa gigi ibu tidak memanjang terus? Kenapa gigi bapak tidak memanjang terus? Udah segini, udah cukup pas buat makan ranginang, buat makan surabi, buat makan minum dan sebagainya. Enak kan? Betul. Coba kalau terus memanjang, yang bawah manjang, yang atas manjang. Jangankan makan, senyum pun bingung. Betul. Akhirnya ngomong pun bingung. Ini kasih sayang Allah. Maka dalam khotaman di Darul Hikam di sini selalu dibaca Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Latif. Tidak putus kasih sayang Allah. Man dhanna infikaka lutfi. Siapa orang mengira putus sayangnya Allah padamu, siapa orang menyangka putus cinta kasih sayangnya Allah pada kita, fahuwa likusuri nadrihi, maka yakin orang itu sedang apa? Gelap mata hatinya. Dalilun intimasil basirati kita, tanda bahwa dia sedang buram, tidak melihat ainul basarnya. Nah, itulah kasih sayang Allah. La ilaha. Lalu Bapak meraba badan kita semua. Ini rambut memanjang terus, tapi kenapa bulu alis tidak manjang terus? Siapa ini? Profesor mana yang bisa mendeteksi itu? Kenapa ini tidak manjang? Kenapa rambut manjang? Udahlah menyerah. Subhanallah. Nikmat dari Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Udah masuk ke ruh, ke jiwa, merasa bergetar jiwa. Ini merasa kita milik Allah, merasa kasih sayang Allah, semuanya luar biasa. Kalau sudah masuk kasih sayang Allah, berarti tubuh kita pun juga amanah dari Allah. Jadi punya diri sejati dalam jiwa Bapak. Apa? Ruh, sir, rahasia. Maka itu ruh, tatkala ingat Allah, maka itu qalbun, tatkala ingat Allah, maka itu sir, tatkala ingat Allah, berarti ruh ibu, ruh bapak, qalbun ibu sedang bergabung bersama frekuensi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tatkala bapak ingat Allah di waktu makan, ingat Allah di waktu minum, ingat Allah di waktu bermain, ingat Allah di kantor, ingat Allah dimanapun berada, itulah Muhammad sudah bersama Bapa di dunia, insya Allah kekal di akhirat. Amin. Karena itu Ruhul Qudsi yang rindu menemui Allah pemiliknya. Karena itulah ruh sejati yang akan menghantarkan Bapa wa isolihim ila hadratil ilahiyah, yang akan menyampaikan Bapa menuju hadirat Allah. Itulah Muhammad. La ilaha. Karena Muhammad selamanya selalu ingat Allah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha fi kulli akhyani. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu berzikir mengingat Allah dalam segala keadaan. Mudah-mudahan terimplementasikan oleh kita sebagai umat beliau. Amin. Sahabat beliau khairul khalqi an qad tamama bihi jami'a rabbana wa ammama bi'satahu qasaruhu bi ghairihi hatta zamanu yunsahu. Sudah ditentukan Allah Nabi Muhammad sebaik-baik makhluk. Syariatnya untuk seluruh alam semesta. Dunia yang fana ini untuk syariat Muhammad. Nah, itulah. Terus walaupun zaman saling berganti, Nabi Muhammad dan syariat Nabi Muhammad tidak akan pernah tergantikan. Bahkan Nabiullah Isa nanti tatkala turun dari langit ke muka bumi ini menumpas Dajjal, tetap Nabi Isa alaihissalam memakai syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah pandangan perspektif Islam dalam akidah sunnah wal jamaah. Bihaqi la ilaha.
Itu saudara-saudaraku, insya Allah. Maka cintailah Allah, cintailah Muhammad sekarang, karena Muhammad sudah sangat mencintai kita selama-lamanya. Insya Allah bisa ketemu di dunia, bisa dalam nur dan rasa. Adapun Allah mengidharkan, mendohirkan, itu wewenang Allah, namanya khawariqul adat. Kalau bagi hamba-hamba Allah yang soleh namanya maunat, hamba-hamba Allah yang soleh sudah mencapai tingkat aulia Allah namanya karomah. Hamba-hamba yang Allah yang tidak mungkin ada, yaitu Nabi dan Rasul, sudah itu sudah ditutup. Tadi ayatnya wa khataman nabiyyin kan, penutup dari semua nabi, yaitu Muhammad sallallahu alaihi. Tapi kalau aulia Allah terus sampai akhir kiamat, ditutup waktu luhur turun Nabi Isa alaihi salam. Bihaqqi la ilaha. Jadi intinya Nabi Muhammad itu dikrullah. Iya, dikrullah. Semua disiplin ilmu, semua akademisi ilmu, kalau ada dalam jiwanya ingat Allah, berarti ikhlas akan muncul, kedekatan akan muncul, muraqabah namanya. Lalu Bapak melihat dengan fakta menurut kekuatan ruh, yaitu musyahadah. Mudah-mudahan menyampaikan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Menuju Allah Subhanahu wa taala. Amin. Itulah Maulidur Rasul. Perspektif tasawuf, perspektif tauhid. Maka tenggelamkanlah ingatan kita, ucapan kita, aplikasi, yaitu amalan kehidupan kita sehari-hari dengan berakhlak Muhammad. La ilaha. Silahkan baca Quran, silahkan baca kitab, silahkan baca syair, silahkan berbagai disiplin ilmu. Itu semua menunjukkan kemahabenaran Allah. La ilaha. Kalau hati sudah sadar bahwa Allah maha mendengar, kalau hati sudah sadar bahwa Allah maha kasih, kalau hati sudah sadar bahwa Allah maha cinta, cintai Allah, cintai Rasul Allah. Ibu-ibu ke kondangan pas pakai lipstick, Wardah dan sebagainya, ya 400.000, 500.000, sejuta dan sebagainya, udah menempel di pipi kecantikan. Misal diimplementasikan karena cinta pada Allah, karena cinta sama Rasulullah. Tatkala suara adzan terdengar, mesti tergopoh-gopoh dengan rela, walaupun ini mahal harganya, tapi lebih mahal mempertahankan iman Islam. Maka guyurlah dengan air wudhu, penuh dengan kecintaan. Sungguh akan ada nikmat yang dahsyat dalam jiwa ibu, bahwa ibu rela membasuh Wardah, membasuh Revlon, lipstick yang memperindah ibu, tapi ibu ingin lebih indah yang abadi, hakikatnya menuju hadirat Allah. La ilaha. Kalau sudah sholat mau pakai lagi ya silahkan, sudah wudhu mau pakai lagi silahkan. Allah tidak melarang. Allah mencintai kecantikan, Allah mencintai ketampanan, karena Allah itu jamil. Ja'innallaha jamal yuhibbul. Allah itu indah, mencintai keindahan. Tapi keindahan kita, keindahan ada yang pada diri kita lebih indah tatkala kita patuh bersimpuh di hadirat Allah. Tatkala kita capek, tatkala kita lelah pulang dari Surabaya, pulang dari Bandung, tatkala bawa mobil, karena cinta kita sudah melekat pada Rasulullah, cinta kita sudah melekat pada Allah. Mobil kotor, badan kita kotor, udah bau kemenyan. Lalu pakaian kita kotor, datang. Kalau cintanya sudah ke mobil, mesti mobil dulu dimandiin. Kita belum mandi, apalagi sholat belum. Tapi kalau cinta kepada Nabi Muhammad, cinta kepada Allah, karena Nabi Muhammad ingin menyelamatkan kita dunia dan akhirat, cinta muncul dalam hati kita, dalam jiwa kita. Cintaan kita kepada Allah, mesti biarkan mobil nanti aja dibasuhnya, biarkan baju nanti aja, yang penting kita cepat mandi menuju zat Allah yang maha suci. Allahu Akbar. La ilaha. Karena dalam hati sudah masuk ke relung jiwa mahabbataka, kecintaan kepada Allah. Tapi harus dimohon. Tadi Al-Mukarram kan memohon, ilahi anta maksudi waridokamal a'tini mahabbataka wa ma. Kalau tidak dipinta itu rasanya
sulit cinta kita pada Allah. Maka dengan upaya bapak, upaya ibu, berusaha bapak, berusaha ibu, insya Allah Allah tidak akan mengabaikan dan tidak akan menyia-nyiakan. Kalau cinta ke mobil, cinta ke sawah, cinta ke jabatan, cinta ke ilmu, cinta ke popularitas, itu sudah meliputi jiwa kita. Betul Pak? Tapi itu semuanya sayang, tidak akan bako. Ingin bako cinta kita jabatan, ingin bako kekal, artinya bako. Ingin bako cinta kita mobil, ingin bako kita cinta sawah, ingin kekal, ingin. Nah, maka tundukkan di bawah kemahabenaran Allah. Silahkan kaya. Allahumma ja'al dunya fi aidina. Ya Allah, mudah-mudahan dalam perkumpulan kita berjamaah di tempat yang mulia ini, semoga Allah menurunkan dunia pada kita semua. Amin. Dunia ilmu, amin. Dunia jabatan, amin. Dunia popularitas, amin. Dunia kekayaan, amin. Mudah-mudahan wabil aula al-mukarram al-muhtaram, diberkahkan dunianya, ilmunya, rezekinya. Tapi wala taj'al fi qulubina. Tapi ya Allah, jangan jadikan dunia ini menyibukkan hati kami. Amin. Dunia ini hodam kami, pelayan kami. Jangan kami jadi hodam dunia. Jangan kami jadi hodam populer. Jangan kami jadikan hodam ilmu. Jangan jadi kami kan hodam segala macam selain Engkau ya Allah. Cukup aku hambamu dan hodammu ya Allah. Amin. La ilaha. Itulah Muhammadun Sayyidun Kaulaini wa syaqalain wal fariqaini min urbi wa min ajami. Tembus lagi dikirnya sampai ke makrifat, mengenal, tembus segala sesuatu kepada pemiliknya. Itu makrifat. Maka tatkala murid mubtadi, murid mutawasid, sampai kepada murid arifin. Lam yarawna li anfusihim. Mereka para arif billah, orang yang mutaba'ah pada Rasulullah, hatinya sudah melihat tembus kepada pemiliknya, melihat gunung, melihat matahari, melihat bulan, tembus kepada pemiliknya, yaitu Allah. Lam yarawna li anfusihim. Mereka tidak melihat kehebatan dirinya, mereka tidak melihat kepopuleran dirinya, mereka tidak melihat kepada jabatan dirinya, mereka tidak melihat kepada kemampuan dirinya. Tapi bal yusyahiduna, baliknya mereka melihat, menyaksi annal fa'ila al hakikiyah, sesungguhnya yang berbuat dalam gerak dan diam kita, dalam suka dan duka kita, segala sesuatu yang menimpa kita, annal fa'ila al hakikiyah huwallahu ta'ala, dialah Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Itulah mudah. Tapi sampai kepadanya kan, kalau tidak ada Muhammad kita tidak kenal. Betul? Tidak ada yang pengikut Nabi Muhammad kita tidak kenal. Kita mau usianya juga, umurnya, lahir ke dunianya pun juga udah 1443 dari hijrah. Betul Bu? Nah, maka dengan wasilah para kekasih Allah, para ulama billah, ulama ul ilmi, jadi kita mengenal Allah. Alhamdulillah. Sallu ala nabi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Mudah-mudahan kita yang termasuk diakui oleh beliau. Amin. Karena salah satu arif billah, ada cerita, salah satu arif billah dibawa oleh gurunya masuk ke Hujrah Syarifah, yaitu Hujrah Syarifah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Hujrah Syarifah itu makomnya beliau. Tiba-tiba sang gurunya itu dibuka hijab, terbuka, inkisab.
maka seluruh pecinta beliau Rasulullah SAW dibukakan dari awal sampai akhir, bermiliar-miliar Pak. Kelompok Eropa, kelompok Afrika, kelompok Asia, kelompok luar biasa dahsyatnya. Lalu sang guru itu aneh bin ajaib dan kaget, satu kelompok tapi terbanyak, tapi wajahnya bukan wajah Eropa, bukan wajah Arab, ini wajahnya agak beda, postur tubuhnya juga beda. Ini dari mana? Lalu ditanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa gerangan? Itu kelompok yang paling banyak pencintamu itu semua ya Rasulullah. Iya, memang itu semuanya golongan umatku. Dan ini semua yang terhimpun adalah umatku. Dan itu kelompok paling terbanyak dan paling mengagungkan aku. Dari mana ya Rasulullah? Sampai beliau mengucapkan itu umatku dari Indonesia. Mudah-mudahan kita termasuk. Amin. Bihaqi la ilaha. Jangan anggap bid'ah sholawat, ekspresi cinta kepada Rasulullah. Macam-macam kan sholawat. Ada Bani Hasim, ada sholat Badar, betul. Ada sholawat Nariyah, ada sholawat Tunjina, apa nama ribuan aja. Silahkan ekspresikan kecintaan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah. Beliau sangat sayang pada kita, sehingga beliau tidak makan, tidak minum karena cinta pada kita. Beliau kurban cinta pada kita. Beliau menjerit sampai sujud 3 hari 3 malam di tempat yang lain, beberapa hari, beberapa malam untuk kita. Tatkala kita tidak membukakan, mana mungkin kasih sayang beliau yang selalu menerangi kita. Cuma kita yang dungu dan gelap dan buta, tidak mengetahui cahaya beliau. Jangan salahkan beliau tidak menyinari ibu. Jangan salahkan beliau tidak menyinari bapak. Tatkala di rumah bapak gardengnya tertutup. Mana matahari ini? Mana matahari ini gelap. Sehingga bapak berjalan itu akhirnya terpelatuk kepada kursi, kepada coet, kata orang Sunda mah, kepada bangku. Nah, sudah terpelatuk, akhirnya bapak marah-marah, lalu ditajong lagi. Jadi sakit 2 kali karena gelap. Tapi kalau bapak sadar, bukakan gondrengnya. Oh, ternyata matahari tetap menyinari bapak. Oh iya, ini kursi. Oh iya, ini yang menyebabkan aku jatuh, yang menyebabkan aku terpeleset. Kelihatan kalau terang benderang. Coba kalau kita renungkan bapak, tubuh kita sekujur badan kita ini dari bawah telapak kaki sampai ujung rambut, rasakan. Setiap makan bapak, setiap minum, Bismillahirrahmanirrahim, maka terasa hadir mahabbah ma'rifat kepada Allah melalui wasilatum bainana wa bainallah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Maka seakan-akan berbicara dalam hati ilahiyah, dalam hati nubuwah, berkata kepada kita, dalam hati bapak merasakan, wahai sejatinya diri bapak, wahai sejatinya diri ibu, maka hantarkan aku menuju Rabbku untuk menemui sebagaimana penghuluku telah mendahului menemuinya. Lalu lagi makan bapak akan mendapatkan keindahan, kenikmatan yang dahsyat setelah makan. Secara biologis nikmatnya, tapi secara ruhani bapak tenggelam dalam lautan mahabbah kepada Allah. Fi bihari gharikun fi bihari tauhid. Bapak tenggelam dalam lautan ketauhidan, mengingat Allah. Sebab semua bentuk tubuh kita adalah kasih sayang Allah. Lalu bapak lagi minum, lagi makan, lagi merokok, lagi apapun aktif, hudurul qalbi ma'allah, hadir hati ingat kepada Allah. Itulah Muhammad sallallahu alaihi ar-rabtan. Berarti bapak sedang mengenal ma'rifat bersama pecinta Nabi Muhammad. Amin. Bersama Muhammad. Sahib tahun, berarti bapak sedang menyertai mereka, pencinta Nabi Muhammad, dan bapak sedang mencintai Nabi Muhammad. Bihaqi la ilaha. Hidup terus terasa. Mau makan ingat Allah, mau minum ingat Allah, mau tidur ingat Allah, mau bangun ingat Allah.
Bapak makan ingat Allah, ibu makan ingat Allah. Makan bapak di rahmat Allah, minum ibu di rahmat Allah. Itu untungnya. Maka lillah yabqa, apa-apa yang ada di dalamnya karena Allah kekal makannya. Amin. Kekal minumnya, yang akan menjembatani sampainya bapak sebagai hamba menuju hadirat Allah. Amin. Karena kalau diukur hanya dengan kemampuan kita, dengan kekuatan kita, dengan kehebatan kita, mana mungkin kita sampai kepada Allah. Walau takallapa, walaupun kata orang Sunda sakak kerekebat, jungkel jumpalik, tidak akan menyampaikan. Hamba akan sampai kepada Allah minallah ilallah billah bihaqqi la ilaha, karena Allah itu jauh tak terhingga, padahal dekat tanpa batas. Yang dekat tanpa batas, jauh tak terhingga, akan menyampaikannya dengan apa? Bapak berarti harus punya kapasitas yang tak terhingga. Apa kapasitas yang tak terhingga di manusia? Kalimah apa? Ya firman Allah, dzikrullahi akbar. Akbar kalau istilah ilmu nahwu af'al tabdil. Akbar kalau istilah ilmu kimia tak terhingga. Jadi tak terhingga ini tidak ada bandingannya. Maka dengan kapasitas Bapak tak terhingga akan menyampaikan yang jauh tak terhingga kepada siapa? Hadirat Allah. Padahal dekat tanpa batas. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Padahal Allah lebih dekat daripada urat penggorokan kita semua. Karena Allah memang pemiliknya. La ilaha illallah. Itulah Maulid Rasul, diantaranya perspektif dalam istilah kajian tasawuf. Mudah-mudahan Allah memberkahkan kita semua. Amin. Bihaqqi la ilaha. Karena kita akan pergi, tidak ada yang abadi, Pak. Di dunia ini tidak ada yang melebihi 200 tahun, jarang. Kalau umat zaman Nabi Adam 1500 tahun, 1000 tahun, Nabi Nuh 1000 tahun, betul Pak? Panjang-panjang umurnya. Umat Nabi Muhammad 70 udah banyak yang dipanen, 60 sudah banyak. Walaupun umur mah itu berapa tahun juga, pantas aja karena pemiliknya yang mengambil. Itu. Coba kita, sholat kita yang paling baik aja dari waktu 5 menit. 1 kali sembahyang, itu tartil. Belum tahu kalau hatinya lupa atau ingat. Karena rahasia diri sendiri dengan Allah. Hitung aja 5 menit kali di 1 hari 1 malam berarti 25 menit. Kalikan ke umur usia 60 tahun berarti ya kalau masuk kalkulator 1,5 tahun. Potong catur 30 menit lebih 1 jam. Potong kita lihat bola berapa jam. Potong kita makan, rata-rata kita makan 30 menit aja sambil ngobrol. Apalagi bisa sajam. Banyak. Ibu-ibu 60 tahun sudah terpotong oleh head. Berapa? 1 bulan, datang bulan. Ada 4 hari, ada 5 hari, ada seminggu, betul. Ada 10 hari. Kadang-kadang ada yang 15 hari kan. Itu gratis, tidak dikodok sholat, betul. Nah, coba potong. Berarti kalau bapak-bapak 1,5 tahun umur 60 tahun, ibu 1 tahun sembahyang, bapak 1,5 tahun sembahyang. Berarti sisa sembahyang kita apa ya? Aktivitas apa ya? Ya banyak. Ya ibadah haji kan. Kalau bagi orang yang mampu, betul. Manis tatung ilahi sabila. Zakat kalau sudah nisab. Kalau kita belum nisab misalnya, tidak wajib, gak apa-apa. Sedekah sunat aja. Ya kadang-kadang kita. Terus. Tapi induk ibadah dohir kita 1,5 tahun. Usia kita 60 tahun. Mau pergi ke alam yang bako. Tidak 1000 tahun. 3 semiliar tahun, lebih daripada 1 triliun tahun, karena di sana khalidina fiha abada, selama-lamanya. Masa kita bekal 58,5 tahun akan menggunakan dengan sholat kita, dan sholat kita dari 5 menit itu pun juga banyak lupa, banyak ingat yang dirasakan oleh kita. Begitu kita takbiratul ihram, yang namanya sholat menurut ilmu fikih, muftatahatun bitakbiri wa muhtatamatun bitaslimi, diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan alaihissalam. Begitu kita
Allahu Akbar. Semestinya dalam hati kita merasakan eksistensi akbariyah Allah, maha agungnya Allah, diri maha lemah, bahkan hapus, panuna, merasa tidak ada sama sekali. Itu baiknya. Tapi yang ada begitu, Allahu Akbar. Di depan jajaran yang pertama kita, yang kedua, ternyata ada godaan. Ada yang memakai baju hadiah jarum coklat. Allah, mata ini melotot, langsung ikut hati juga, hadiah jarum coklat. Tapi pasih bacaan kita, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati, dan seterusnya. Lalu baca Fatihah, pasih juga bacaannya, tapi hati kita terus menggerutuk, nginget-nginget hadiah orang. Padahal orang juga pakai itu, pakai kaosnya itu belum tentu hadiah, buat kasih tetangga, dikasih teman mungkin, tapi suudon aja pikirannya, salah aja perasaannya. Karena apa? Karena hati kering kerontang, tidak ada yang membimbing hatinya, tidak ada yang mengarahkan hatinya. Maka liar ini, ucapannya Allahu Akbar, tapi hati gentayangan. Suka ada begitu, Bu? Suka ada begitu, Pak? Biar orang lain kan tidak tahu, hanya kita yang tahu, betul? Itu penyakit kan, betul? Tapi orang lain tidak tahu. Nah, penyakit ini akan diandalkan kepada tetangga, saudara, siapa, teman, apa kita sendiri yang akan mengobati ini? Kan itu mah penyakit kita, yang tahu kita, ya harus diobati oleh kita. Maka masuk ke wilayah asyhadu alla ilaha. Dalam asyhadu ada apa? Pertama, ada hamzah, harap mudharaah, tuduh mutakalim wahdah. Kalau istilah ilmu, mutakalim wahdah yang berbicara sendiri. Jadi bapak tidak bisa mewakilkan syahadat kepada ibu. Ibu tidak bisa mewakilkan syahadat kepada bapak. Ayo bapak, syahadat tuh pengajian di sana, bapak ikut syahadat supaya aku nanti terbawa. Gak bisa. Kalau mau ikut, sama-sama ikut dua-duanya. Mudah-mudahan semuanya ahlullah, suami istrinya. Amin. Tidak bisa. Tidak bisa titip gunting rambut ke suami. Tidak bisa. Tidak bisa titip gunting rambut kepada istri. Tidak bisa. Ini titip aja gunting rambutku ya dari sana. Gak bisa. Asyhadu. Maka hamzah, tuduh, mutakalim, ma'al, boy. Mutakalim wahdah, maaf. Karena hamzah harap mudharaah. Kamu dorean cik orang ilmu nahu. Asyhadu, sinnya sin besar, suhud. Berarti bapak dengan syahadat itu harus musyahadah. Apa? Suhudul kasroh fil wahdah. Suhudul wahdah fil kasroh. Apa? Melihat banyak di dalam yang satu. Melihat satu di dalam yang banyak. Itu istilah-istilah tasawuf ya. Melihat banyak dalam yang satu. Jadi bapak melihat mata ini dengan berbagai warna-warni makhluk Allah. Lihat gunung, lihat matahari, lihat bulan. Tapi hati bapak sudah tahu. Itu semua milik dia yang maha satu. Penciptanya dia, penggeraknya dia, pengaturnya dia. Siapa dia itu? Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. La ilaha illallah. Kalau kita lupa Allah, semuanya akan mengecewakan. Kalau kita bersandar kepada selain Allah, semuanya akan membenarkan. Di dunia kita petaka, di akhirat kita celaka. Yang abadi tiada tara tandingnya. Kalau kita tunduk menunduk berharibaan di hadapan Allah, maka kita akan diabadikan gerak dan diam kita selama kita menghadapkan diri pada Allah sang pemberi semesta alam. La ilaha. Ibu duduk di dalam benda mati ataupun dalam benda hidup, itu benda yang akan menjadi saksi bahwa ibu, bahwa bapak abdun wahidun, hamba yang bertauhid. La ilaha. Tuluy bapak ingat Allah dalam ruhnya, tuluy bapak ingat Allah dalam sirnya,
Terus Bapak ingat Allah dalam kursinya, maka Allah membukakan kepada pepohonan, maka Allah akan membukakan kepada seluruh ikan di lautan, maka Allah akan membukakan ke seluruh tumbuh-tumbuhan bahwa Bapak Ibu adalah dicintai Allah. Amin. La ilaha. Lebih duluan kenal dia, Bu. Ibu ingat Allah lebih duluan kenal ikan di laut. Ibu ingat Allah lebih duluan bumi yang dihuni ibu lebih kenal. Kalau antar personal manusia dengan manusia kan ada lawan dan ada kawan. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Semuanya itu ada yang bersifat kasifatan syaitan, ada yang bersifat kasifatan malaikat. Maka kita selalu ingin memenangkan tatkala kita melawan semua musuh-musuh kita yang diciptakan Allah. Hakikatnya kita bersandar kepada pemilik skenario-nya. Hanya satu pemilik yang maha segala-galanya, Allah. La ilaha. Kalau sudah ibu hidup hatinya, di sana kenuhan, di sana keibrahiman, di sana kemusaan, di sana keisaan, di sana kemuhammadan, maka ibu telah bergabung bersama anbiya wal mursalin. La ilaha. Karena apa? Karena umat Muhammad, umat kuntum khairu ummatin. Ibu bapak semua ini sebaik-baik umat. Betul gitu? Iya betul. Mana Al-Qur'annya? Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Bapak Ibu, demikianlah aku ciptakan, firman Allah. Aku ciptakan kamu semua sebagai umat pilihan, umat penengah, umat teristimewa. Siapa? Karena umat Nabi Muhammad. Maka Bapak akan dijadikan saksi kebenaran Allah mengutus Nabi Nuh. Bapak akan dijadikan saksi kebenaran Nabi Adam, Nabi Allah, Safiullah. Bapak akan dijadikan saksi kebenaran Nabi Ibrahim yang telah meluluh lantakkan berhala-berhala dan sebagainya. Jawabannya penyempurna adalah Bapak Ibu sebagai umat Muhammad yang bergabung bersama Muhammad. Setelah Bapak menjadi saksi kebenaran Kangjeng Nabi Nuh menyebarkan agama Allah, Kangjeng Nabi Musa menyebarkan agama Allah, Bapak sudah sepakat semua umat Nabi Muhammad menyatakan kebenaran bahwa Nuh alaihi salam, Musa, Ibrahim adalah pembawa risalah Allah, yaitu menentukan, mengajak kepada la ilaha. Maka Nabi Muhammad menjadi saksi untuk Bapak dan Ibu. Amin. Saksi. Nabi Muhammad, duduk Bapak di tempat yang mulia ini, duduk Ibu di tempat yang mulia ini. Nabi Muhammad yang akan menjawab di hadapan Allah bahwa Ibu umatnya, Bapak umatnya. Amin. Dia mendatang menuju Engkau ya Allah, dalam ucapannya dan ingatannya, bahkan ekspresi kecintaannya yang dibuktikan sekarang, melawan kantuk, melawan lapar dan sebagainya. Ini semua karena cinta Bapak pada Allah dan cinta Ibu pada Rasulullah. Amin. La ilaha. Rupanya mohon maaf Al-Mukarram, kurang lebihnya mudah-mudahan Al-Mukarram diberkahkan segala-galanya. Dan mohon maaf saya juga berbicara banyak. Kalau tentang ilmu Allah kan tidak akan ada habis-habisnya. Nah, cukup aja ya segini. Mudah-mudahan saya sudah dipertemukan dengan Bapak Ibu semua di tempat yang mulia ini, dengan Al-Mukarram wal Muhtaram, pengurus pesantren Darul Hikam. Ya Allah, saya mohon padamu dan diikuti ya dengan hati ya Ibu. Itu ya Allah, mudah-mudahan kami pun semua dipertemukan kembali di surga-Mu ya Allah, dengan ridho, fadl dan rahmat-Mu, bersama guru-guru kami, bersama Rasul-Mu tercinta, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebih mohon maaf, terima kasih. Dan sebelumnya mari kita memohon pada Allah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nabiyina wa maulana Muhammad
wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin, hamdan dakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultan. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana anjilna munjalan mubaraka wa anta khairul munjilin. Allahumma bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arzuqna mutaba'atan nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan wa fi'lan wa ta'atan wa ibadatan zahiran wa batinan qaulan wa fi'lan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma bi karamati Sultan Aulia Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Zailani. Allahumma bi karamati Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad. Allahumma bi karamati Syekh Ahmad Shahibul Wafatil Arif radhiyallahu anhum. Nas'aluka ya Allah ya Allah ya Allah an tusabbita imanana wa islamana wa an tuballighu maqasidana wa an tarfa'ahum wa ghurubana wa an taqdiya duyunana ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.